Kami ucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya, mahasiswa pasca sarjana jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Baik, pada pertemuan kali ini izinkan kami dari kelompok 6 dengan anggotakan Redin Surya Bagas Santoso, Robi Cahyadi, dan Widya Orizani. Oke, materi yang akan kita sampaikan lanjutan dari kelompok 5, yaitu sekarang kelompok 6 mengenai tinjauan literatur dalam penelitian. Adapun topik pembahasannya ada 4 subtopik pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pedoman penyusunan tinjauan pustaka dalam penelitian. Kedua, cara penyusunan tinjauan pustaka. Ketiga, database komputerisasi untuk meninjau pustaka. Dan yang keempat mengenai pengembangan literatur. Baik, lanjut ke pemahaman yang pertama, yaitu mengenai pedoman penyusunan tinjauan pustaka dalam penelitian. Memang pada saat ini akan memulai sebuah penelitian, seringkali para peneliti akan menghadapi terkait pernyataan topik yang akan diteliti. Tidak jarang para peneliti masih belum tahu tentang topik yang akan dibahas, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Hal inilah yang membuat pentingnya melakukan tinjauan pustaka dalam sebuah proses penelitian agar para peneliti dapat menggambarkan dan pengetahuan dalam mempertegas penelitiannya. Tinjauan pustaka atau seringkali disebut dengan kajian pustaka merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya. Dalam rangkaian proses penelitian, baik sebelum, ketika, atau setelah melakukan penelitian, peneliti biasanya diminta untuk menyusun tinjauan pustaka, umumnya sebagai bagian dari pendahuluan. Kemudian usulan penelitian tersebut akan dilaporkan melalui hasil penelitian. Menyusun sebuah tinjauan pustaka sama halnya dengan menyarikan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk mendapat gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti, sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul ketika memulai sebuah penelitian. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tinjauan pustaka bukan sekedar sebuah tulisan deskripsi yang berisi daftar sebuah publikasi atau penelitian terdahulu yang ditulis berurutan secara deskriptif semata. Tinjauan pustaka juga bukan sekedar laporan yang berisi rangkaian, simpulan, atau berbagai literatur yang telah dibaca dalam topik yang terkait. Lebih dari itu, sebuah tinjauan pustaka merupakan sebuah tulisan yang mampu memaparkan tema dan mengidentifikasi terkait teori-teori yang relevan. Oleh karenanya, dalam menyusun tinjauan pustaka, peneliti tidak hanya berusaha untuk membuat daftar tentang sebuah publikasi dan penelitian terkait, tetapi harus dapat melakukan sintesis dan evaluasi terhadap berbagai publikasi dan penelitian sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan. Baik, lanjut ke topik yang kedua, yaitu mengenai cara penyusunan tinjauan pustaka. Ada 6 langkah yang dapat dilakukan dalam cara penyusunan tinjauan pustaka. Oke, langkah yang pertama yaitu melakukan pemilihan topik. Langkah kedua, mencari literatur terkait dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber data primer maupun sekunder. Dan yang ketiga, mengembangkan pemahaman tentang bidang yang dikaji. 4. Penyusunan tinjauan pustaka pada pengembangan argumen. 5. Melakukan survei
dan kritik literatur. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu rangkaian proses penyusunan tinjauan pustaka. Oke, kita akan membahas mengenai tahap per tahap dalam penyusunan tinjauan pustaka. Tahap yang pertama yaitu melakukan pemilihan topik. Melakukan pemilihan topik dapat dilakukan dengan memindai berbagai jurnal akademik, mendiskusikan ide-ide terkait penelitian dengan kolega atau rekan peneliti atau pendidik, dan fokus kepada satu topik penelitian tertentu. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari literatur terkait dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber data primer maupun sekunder yang paling relevan dan bermanfaat bagi peneliti, termasuk literatur empiris dan teoritis. Kemudian langkah ketiga yaitu mengembangkan pemahaman tentang berbagai terminologi dalam kajian yang akan dikaji. Dalam mengenal pustaka atau sumber-sumber data dapat dijadikan acuan menurut Margono tahun 2000 halaman 78-79 terdapat patokan dasar yang harus diperhatikan oleh peneliti, antara lain yang pertama mempelajari hasil apa yang telah didapat oleh orang lain dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Kedua, mempelajari metode penelitian yang telah digunakan, termasuk metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, sumber data, satuan-satuan ukuran, dan kriteria yang ada di dalamnya. Ketiga, mengumpulkan data dari sumber lain yang berkaitan dengan proyek penelitiannya. Kemudian yang keempat, mempelajari faktor-faktor deskriptif dan historis yang ada pada latar belakang dari problematika yang akan diteliti. Dan yang kelima, mempelajari analisis deduktif dari problematika yang telah dikerjakan oleh peneliti. Oke, setelah menemukan pustaka yang relevan, maka kita dapat melanjutkan pada tahapan langkah yang keempat, yaitu penyusunan tinjauan pustaka pada pengembangan argumen, yakni melakukan survei terhadap berbagai literatur yang telah dikumpulkan, dan selanjutnya kita sebagai peneliti akan mengkritisinya. Adapun dua tipe argumen yang harus dikembangkan, yaitu yang pertama adalah argumen temuan, mengembangkan temuan yang telah peneliti ketahui terkait bidang penelitian yang diminati, dan yang kedua, argumen dukungan, menganalisis dan mengkritisi pengetahuan yang telah didapat dari pengembangan argumen temuan guna menjawab masalah penelitian. Adapun langkah kelima yaitu melakukan survei dan kritik terhadap literatur berdasarkan kedua macam argumen yang telah kita kembangkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meninjau kembali berbagai pustaka yang ada terkait topik penelitian, melakukan penelitian secara kritis pada setiap literatur. Adapun unsur-unsur penting dalam tiap penelitian yakni latar belakang, tujuan, masalah penelitian, sampel, metodologi, temuan kunci, simpulan, dan rekomendasi. Menulis tinjauan pustaka merupakan langkah ke-6 yang terakhir, yaitu rangkaian proses penyusunan tinjauan pustaka yang telah dilakukan dalam pengembangan hasil analisis dan kritik terhadap berbagai literatur. Upaya pertama dapat dibuat kerangka detail terlebih dahulu, antara lain mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul, dan selanjutnya menerjemahkan ke dalam bagian heading dan sub-sub bagian sub-heading yang tersusun secara logis. Melakukan sintesis untuk membangun pengetahuan dasar dan mengembangkan pemikiran baru dapat dilakukan dengan cara menyusun ulang setiap detil untuk menghasilkan keutuhan dan membuat kaitan logis antara ide dan konsep. Maka, dengan adanya hal tersebut,
Perlu diingat bahwa sumber bacaan yang akan digunakan dalam tinjauan pustaka harus dilakukan secara selektif. Oleh karena itu, ada 2 kriteria yang bisa digunakan untuk memilih sumber bacaan. Yang pertama, prinsip kemuktahiran. Dan yang kedua, prinsip relevansi. Dari 2 hal tersebut secara garis besar, sumber bacaan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sumber acuan umum yang berupa buku-buku teks, ensiklopedia, dan sejenisnya. Sedangkan sumber acuan khusus seperti kepustakaan yang bentuknya berupa jurnal, buletin, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi mengenai cara penyusunan tinjauan pustaka. Adapun berikutnya yaitu mengenai database komputerisasi untuk meninjau pustaka. Untuk memudahkan proses pengumpulan materi yang relevan, ada beberapa teknik yang berguna dalam mengakses literatur dengan cepat melalui database. Database komputer literatur yang tersedia di perpustakaan dapat memberikan akses ke ribuan jurnal dengan cepat, konferensi makalah, dan materi tentang banyak topik yang berbeda. Perpustakaan akademik di universitas-universitas besar telah membeli database komersial serta memperoleh database di domain publik. Adapun beberapa jenis database komputerisasi yang dapat digunakan untuk meninjau pustaka, seperti ERIC. ERIC ini merupakan pusat informasi sumber daya pendidikan yang dimana merupakan salah satu digital online perpustakaan penelitian dan informasi pendidikan yang disponsori oleh Institut Ilmu Pendidikan Departemen Pendidikan Amerika Serikat yang dapat digunakan secara gratis. Database ini menyediakan pencarian 1,2 juta item yang diindeks sejak tahun 1966. Koleksinya mencakup artikel jurnal, buku, sintesis penelitian, makalah konferensi, laporan teknis, kebijakan makalah, dan materi terkait pendidikan lainnya. Indeks ERIC lebih dari 600 jurnal dan tautan tersedia untuk salinan teks lengkap dari banyak materi. Untuk memanfaatkan ERIC dengan sebaik-baiknya, penting untuk mengidentifikasi deskriptor yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti dapat mencari melalui Thesaurus Deskriptor ERIC atau Pendidikan Pusat Informasi Sumber Daya atau telusuri Thesaurus secara online. Tips penelitian dapat melakukan pencarian ERIC adalah menemukan artikel jurnal dan dokumen tentang topik yang akan digunakan. Proses ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pencarian awal menggunakan deskriptor dari Thesaurus online dan menemukan artikel jurnal atau dokumen mengenai topik penelitian. Kemudian, perhatikan dengan seksama deskriptor yang digunakan dalam artikel dan dokumen dilanjutkan dengan menjalankan pencarian lain menggunakan istilah-istilah itu. Prosedur ini akan memaksimalkan kemungkinan mendapatkan daftar artikel yang bagus untuk tinjauan literatur. Database lainnya yang dapat digunakan untuk meninjau pustaka yaitu Google Scholar. Situs ini menyediakan cara untuk secara luas mencari literatur di banyak disiplin ilmu dan sumber, seperti makalah peer review, buku, abstrak, dan artikel dari akademik penerbit, masyarakat profesional, universitas, maupun organisasi ilmiah lainnya. Artikel yang diidentifikasi dalam penelusuran Google Scholar menyediakan tautan ke abstrak, artikel terkait, versi elektronik artikel yang berafiliasi dengan pustaka yang ingin ditentukan. Web dapat mencari informasi dan berkesempatan untuk membeli teks lengkap artikel. Database berikutnya yaitu adalah PubMed. Peneliti dapat memperoleh abstrak untuk publikasi dalam ilmu kesehatan melalui akses gratis PubMed. Database ini merupakan layanan dari Amerika Serikat, Perpustakaan Nasional Kedokteran, dan mencakup lebih dari 17 juta kutipan dari Medline dan jurnal ilmu hayati lainnya untuk artikel biomedis tahun 1950-an. PubMed menyertakan tautan ke teks lengkap dan sumber daya terkait lainnya. Untuk mencari PubMed, peneliti menggunakan istilah MES, judul subjek medis.
Thesaurus kosakata terkontrol dari Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat yang digunakan untuk mengindeks artikel untuk Medline atau PubMed. Istilah MES ini memberikan cara yang konsisten untuk mengambil informasi tentang topik yang dapat dijelaskan menggunakan istilah yang berbeda. Pustaka akademik juga memiliki lisensi situs untuk database komersial penting. Salah satunya yaitu adalah ProQuest, yang memungkinkan peneliti untuk mencari banyak database yang berbeda, dan itu adalah salah satu repositori konten online terbesar di dunia. Misalnya, peneliti dapat mencari ERIC, fisik info, abstrak, disertasi, indeks periodik, kesehatan dan medis, dan banyak lagi database khusus. Misalnya, International Index to Black Periodicals. Karena menyadap banyak database yang berbeda dapat menjadi salah satu alat pencarian untuk digunakan sebelum menggunakan database yang lebih khusus. Database lain yang ditemukan di banyak akademik perpustakaan adalah Cambridge Scientific Abstracts. Database ini mengindeks lebih dari 2000 jurnal, konferensi makalah, daftar disertasi yang relevan, ulasan buku, dan buku yang dipilih dalam sosiologi, kerja sosial, dan disiplin ilmu terkait. Untuk literatur di bidang psikologi dan bidang terkait, berkonsultasi dengan database komersial lain seperti Fisik Info. Database ini mengindeks 2150 jurnal judul, buku, dan disertasi dari banyak negara yang mencakup bidang psikologi serta aspek psikologis dari disiplin ilmu terkait, termasuk obat, psikiatri, keperawatan, sosiologi, pendidikan, farmakologi, fisiologi, linguistik, antropologi, bisnis, dan hukum. Dengan memiliki thesaurus dari ketentuan indeks psikologis untuk menemukan istilah yang berguna dalam pencarian literatur. Database komersial lainnya juga tersedia di perpustakaan adalah The Social Sciences Citation Index. Database komersial ini mengindeks 1.700 jurnal yang mencakup 50 disiplin ilmu dan secara selektif mengindeks item yang relevan dari lebih 3.300 ilmiah dan teknis jurnal yang dapat digunakan untuk menemukan artikel dan penulis yang telah melakukan penelitian mengenai sebuah topik. Hal ini sangat berguna dalam menemukan studi yang telah mereferensikan sebuah studi penting. Database ini memungkinkan peneliti untuk melacak semua studi sejak publikasi studi kunci yang mengutip pekerjaan. Menggunakan sistem ini, peneliti dapat mengembangkan daftar kronologis referensi yang mendokumentasikan evolusi ide atau studi. Daftar kronologis ini dapat sangat membantu dalam melacak pengembangan ide tentang topik tinjauan literatur peneliti. Secara sederhana, ada pun tips untuk mencari database komputer. Yang pertama, gunakan database literatur online gratis serta database yang tersedia melalui perpustakaan akademik. Yang kedua, cari beberapa database. Bahkan jika merasa bahwa topik penelitian tidak terlalu ketat pendidikan seperti yang ditemukan dalam ERIC atau psikologi seperti yang ditemukan di Fisik Info. Baik ERIC dan Fisik Info memandang pendidikan dan psikologi sebagai istilah yang luas untuk banyak topik. Yang ketiga, gunakan panduan istilah untuk menemukan artikel seperti thesaurus ketika tersedia. Yang keempat, temukan artikel yang dekat dengan topik penelitian. Lalu lihat istilah yang digunakan untuk menjelaskannya dan menggunakan istilah tersebut dalam pencarian. Tips yang terakhir, gunakan database yang menyediakan akses ke salinan teks lengkap artikel peneliti melalui perpustakaan akademik atau dengan biaya sebisa mungkin sehingga peneliti dapat mengurangi jumlah waktu pencarian salinan artikel. Pengembangan literatur. Pengembangan literatur baik dalam penelitian kuantitatif maupun dalam penelitian kualitatif memainkan peranan penting dan beragam dalam suatu proyek penelitian. Secara umum, literatur digunakan untuk mengidentifikasi hasil-hasil penelitian terdahulu, yaitu berbagai temuan yang telah ditemukan atau yang belum ditemukan terkait dengan fenomena atau situasi khusus yang akan diteliti. Dari aspek waktu, literatur yang ada tersebut dapat ditinjau ulang sebelum, selama, dan setelah dilakukannya suatu penelitian.
Pada penelitian kuantitatif, penggunaan literatur yang relevan dengan topik penelitian menjadi latar belakang dari proyek penelitian itu sendiri. Selanjutnya, Martin 1997 mengatakan bahwa keterkaitan seorang peneliti pada topik penelitiannya dapat diawali dengan melakukan penelusuran dan pencarian berbagai literatur yang relevan secara ekstensif berkaitan dengan studi yang akan diteliti. Aktivitas ini dilakukan dalam rangka meninjau ulang kepentingan tujuan penelitian dan memfasilitasi kebutuhan dalam mendiskusikan hasil-hasil temuan pada penelitian tersebut dengan hasil-hasil temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di lain pihak, pada penelitian kualitatif, para peneliti pada umumnya tidak mengawali langkah penelitiannya dengan melakukan pencarian literatur yang ekstensif dan tidak menggunakan literatur-literatur yang ada untuk melatar belakangi penelitiannya. Bahkan para peneliti kualitatif yang fanatik berpendapat bahwa seharusnya tidak menggunakan literatur-literatur yang ada sebelum dilakukan pengumpulan dan analisis data dari penelitian yang dilakukan. Menurut mereka, penggunaan literatur sebelum dilakukannya penelitian dapat menghambat kemajuan dan melumpuhkan kreativitas peneliti dalam mendalami pengetahuan secara objek penelitiannya. Namun, beberapa peneliti kualitatif yang lain mengatakan bahwa penelusuran literatur yang dibuat awal penelitian dapat membantu memberi arah atau fokus pada penelitian yang dilakukan. Dari Stolberg and Planter pada tahun 2003. Pada penelitian kualitatif, penggunaan berbagai literatur yang relevan, dalam hal ini kapan, dengan maksud apa literatur tersebut digunakan, memiliki variasi berdasarkan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan Bruns and Grove pada tahun 1993. Pada penelitian fenomenologi, peninjauan dan penulisan literatur sebaiknya digunakan setelah dilakukan pengumpulan data dan data penelitian yang telah dianalisis. Hal tersebut bertujuan agar informasi-informasi dari literatur yang ada tidak mempengaruhi tujuan penelitian dan berbagai ide dan konsep yang dimiliki peneliti.